Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawati. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengulas kembali soal tentang UAS fonologi. Untuk soal pertama, saya akan menyebutkan 25 sumber bunyi bahasa yang melibatkan studi tentang alat-alat ucap berkenaan bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan. Untuk yang pertama, rongga hidung, langit keras, depan lidah, gigi atas, bibir atas, ujung lidah, bibir bawah, gigi bawah, dagu, gusi, tengah lidah, rongga mulut, langit lembut, anak tekak, belakang lidah, rongga tekak, akar lidah, epiglotis, pita suara, dan tenggorok. Untuk yang kedua, saya akan mengklasifikasikan unsur pembentuk bunyi vokal mulai dari tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, dan bentuk bibir. Untuk yang pertama, vokal berdasarkan tinggi rendahnya posisi lidah. Vokal tinggi I dan U, vokal madya E dan O, vokal rendah A. Vokal berdasarkan bagian lidah, depan, tengah, belakang yang bergerak, gerak naik turun lidah. Vokal depan I, E, dan A, vokal tengah A, vokal belakang O, E, dan U. Selanjutnya, vokal berdasarkan posisi strukturnya. Struktur adalah keadaan hubungan posisional artikulator aktif dan artikulator pasif. Yang dimaksud dengan artikulator aktif adalah alat ucap yang bergerak menuju alat ucap yang lain saat membentuk bunyi bahasa. Sedangkan artikulator pasif adalah alat ucap yang dituju oleh artikulator aktif saat membentuk bunyi bahasa. Dalam bunyi vokal tidak terdapat artikulasi, maka struktur untuk vokal ditentukan oleh jarak lidah dengan langit-langit. Menurut strukturnya, vokal dapat dibedakan seperti uraian berikut. A. Vokal tertutup, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat setinggi mungkin mendekati langit-langit. Vokal tertutup antara lain I dan U. B. Vokal semi tertutup, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di bawah tertutup atau 2/3 di atas vokal terbuka. Semi tertutup antara lain E, O, I, dan U. Vokal semi terbuka yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di atas terbuka atau 2/3 di bawah vokal tertutup. Vokal semi terbuka antara lain A dan C. Vokal terbuka yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah di dalam posisi serendah mungkin. Vokal terbuka adalah A. Vokal berdasarkan bentuk bibir saat vokal diucapkan. Vokal tidak bulat, bibir tidak bulat dengan terbentang lebar. I, E, dan E. Vokal netral, bibir tidak bulat dan tidak terbentang lebar. A. Bunyi vokal dapat diucapkan dengan memanjangkan atau memendekkan vokal tersebut. Pemanjangan dan pemendekan pengucapan vokal dapat mengubah maksud pembicaraan. Pemanjangan vokal diberi tanda titik di atas bunyi yang dipanjangkan atau tanda titik 2 di samping kanan bunyi yang dipanjangkan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsonan hambat ketup. Ialah konsonan yang terdiri dengan hambatan penuh arus udara, kemudian hambatan itu dilepaskan secara tiba-tiba. Yang B, konsonan nasal, ialah konsonan yang dibentuk dengan menghambat rapat menutup jalan udara dari paru-paru melalui rongga hidung. Untuk yang C, konsonan panduan, adalah konsonan hambatan jenis khusus. Tempat artikulasi ialah ujung lidah dan artikulasi pasifnya gusi belakang. Yang D, konsonan geseran atau frikatif, adalah fonem yang direalisasikan merupakan kombinasi antara sibilan dan eksplosif. Untuk yang E, konsonan getar, jika pita suara turut bergetar.
Yang F, konsonan sentuhan, adalah konsonan yang dihasilkan dengan artikulator menyentuh sesaat titik artikulasi. Untuk yang G, konsonan sentuhan kuat, ialah konsonan yang pembentukannya pada prinsipnya sama dengan konsonan sentuhan. Untuk nomor 4, apakah yang dimaksud dengan pengaruh bunyi? Pengaruh bunyi itu muncul pada saat melafalkan bunyi lain yang mengakibatkan proses asimilasi. Untuk yang kelima, jelaskan apa itu yang dimaksud dengan pengaruh bunyi karena distribusi. Pengaruh bunyi karena distribusi ialah letak atau suatu tempat bunyi dalam satu satuan ujaran yang menimbulkan berbagai proses seperti aspirasi, pelepasan, dan pengafrikatan. Untuk yang keenam, identifikasi, transkripsi, dan transliterasi bunyi. Transkripsi adalah penulisan tuturan atau pengubahan teks dengan tujuan untuk menyarankan lafal bunyi. Fonem morfem atau tulisan sesuai dengan ejaan yang berlaku dalam suatu bahasa yang menjadi sasarannya. Untuk transliterasi adalah penggantian huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain tanpa menghiraukan lafal bunyi kata yang bersangkutan. 7. Apakah yang dimaksud dengan bunyi suprasegmental? Sesuatu yang menyertai fonem tersebut, yang itu bisa berupa tekanan suara, intonation, panjang pendek, pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu atau bunyi yang tidak dapat disegmentasikan. Untuk nomor 8, saya akan mendefinisikan pengertian dari identitas sifat khas suatu fonem. Fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa kecil yang bersifat fungsional. Artinya suatu fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Untuk yang kedua, spesialisasi beban fungsional fonem. Alofon, varian fonem karena pengaruh lingkungan, ampun-ampunan, simpul-simpulan. Argifonem, fonem mempunyai beban fungsional yang tinggi apabila memiliki kontras dengan banyak fonem yang lain. Misal fonem yang kontras pada pasangan kata sari, tari, lari, dari, jari. Fonem memiliki benam fungsional rendah apabila memiliki kontras dengan satu atau dua fonem yang lain. Variasi bebas, varian fonem yang tidak disebabkan oleh faktor lingkungan dan juga tidak pada posisi tertentu, tetapi pada kata tertentu I dan E pada kalimat nasihat, resiko, dan risiko. Untuk yang C, alternasi alofonemis, variasi suatu fonem yang tidak membedakan arti yaitu alofon. Alofon ditulis di antara dua kurung siku titik, kalau B yang lepas tanda. Untuk yang D, penaksiran fonem. Penaksiran ekafonem dan difonem didasarkan pada makna. Apabila dua bunyi yang berbeda menandai dua makna yang berbeda, harus ditafsirkan sebagai dua fonem yang berbeda. Apabila dua bunyi yang berbeda menandai makan yang sama, harus ditafsirkan sebagai satu fonem yang sama dan perbedaan itu dianggap varian saja. Untuk yang nomor 9, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan premis dan hipotesis kerja suatu fonem. Premis adalah pernyataan yang digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan, merupakan kesimpulan yang ditarik berdasarkan premis mayor terhadap premis minor. Hipotetis adalah yang menyatakan tidak ada pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk yang nomor 10, saya akan menyebutkan beberapa jenis oposisi dalam fonem. Beban oposisi rendah terdapat pada bunyi P dan F, pada kata kapan dan kafan. Untuk yang selanjutnya, beban oposisi tinggi terdapat pada bunyi K dan G, pada kata kita dan kita. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kata yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.